Baik, teman-teman, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Segala syukur kita ya, pada hari ini kita dapat kembali mengikuti kuliah kita ya, yang ke-14 ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya ya, memberikan kita karunia-Nya kepada kita semua ya. Oke, pada yang ke-14 ini kita akan membahas mengenai Islam sebagai rahmat semesta alam ya. Di dalam Al-Qur'an ya dijelaskan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Dan tiadalah kami mengutus kamu ya, Nabi Muhammad SAW, melainkan sebagai rahmat semesta alam ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW itu tidak lain ada sebagai rahmat. Rahmat itu adalah sebagai sesuatu yang sangat berharga ya, sesuatu yang sangat luar biasa, kasih sayang ya, rahmat semesta alam, dan sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya melalui Nabi Muhammad SAW ya. Nah, banyak sekali ya ajaran Islam yang mencerminkan rahmat ya, yang mencerminkan rahmat bagi kita semua, yaitu diantaranya adalah ya seperti sunnah-sunnah Nabi ya. Kita makan dengan tangan kanan itu ternyata juga merupakan bagian dari rahmat ya. Kita tidur ya dengan hadap sebelah kanan itu juga merupakan rahmat. Rahmat ini adalah bisa berlaku pada seluruh umat manusia ya. Artinya ajaran Islam ini ada yang bisa dilakukan kepada seluruh umat manusia, yaitu sebagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya. Nah, contohnya tadi itu ya, banyak ya. Makan dengan tangan kanan, lalu dengan tangan ya, lalu buang air ya. Kita buang air itu juga merupakan ada adab-adabnya ya. Nah, adab-adabnya ini ternyata setelah diteliti ya, adab-adab makan, adab-adab minum ya, adab-adab tidur ya, adab masuk kamar mandi dan buang air dan sebagainya itu menjadi rahmat ya. Itu menjadi suatu yang dikatakan sebagai bentuk kasih sayang ya, Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya. Mati. Oke. Baru ya. Nih. Nah, adab-adabnya ya. Jadi gini teman-teman. Kenapa dikatakan rahmat adab-adab itu ya? Karena dari situ akan muncul suatu kesehatan ya. Terus ya teman-teman ya, ini ada gangguan teknis nih. Ya. Jadi adanya dampaknya itu terhadap kesehatan kita. Ya. Dampaknya kesehatan kita. Contoh misalkan ketika kita buang air besar ya.
buang air besar itu kan kita disunahkan untuk jongkok ya dengan apa ya? Dengan suatu tindakan tertentu gitu ya. Nah, ada suatu tindakan tertentu yang mana ternyata dalam dunia kesehatan ya itu sangat baik ya, sangat baik maksudnya tuh sangat mendukung kesehatan kita ya, sangat mendukung kesehatan kita. Jadi ketika kita buang air besar sekalipun, ketika kita mengikuti aturan Islam ya, itu menjadi satu rahmat ya, menjadi suatu rahmat yang mana itu menjadi dampaknya itu kepada diri kita sendiri ya. Itu saja dari yang kecil ya, yaitu buang air besar. Belum lagi yang lain. Contoh misalkan ketika kita makan ya. Nah, itu ada sunah-sunahnya, ada adab-adabnya ya. Yang pasti sebelum makan disunahkan untuk cuci tangan. Itu cuci tangan pun juga tidak sembarang cuci tangan ya. Melainkan cuci tangan dengan air yang mengalir ya. Nah, ternyata beda teman-teman ya. Cuci tangan dengan air yang mengalir dengan cuci tangan dengan air yang ada di, kalau kita mungkin bahasanya itu apa, kobokan ya. Itu beda ya. Kalau dengan air yang mengalir itu kotoran yang ada di tangan itu turun ya, kebuang ya. Tapi kalau dengan kobokan ya atau dengan wadah ya yang mana tangan kita masuk ke dalamnya, itu kotorannya masuk lagi, balik lagi ya. Jika kita masukkan tangan kita ke dalam wadah, misalnya kobokan ya, itu masuk, kotorannya keluar, begitu ditarik, kotorannya tarik lagi ya. Nah, itu tidak disunahkan seperti itu ya. Itu tidak disunahkan seperti itu. Ya. Karena itu ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ya, aturan syariat Islam ini, maka kita akan selamat. Selamatnya bukan hanya di akhirat saja, melainkan selamatnya dunia akhirat. Hal ini terbukti ya ketika di zaman Rasulullah dahulu, yaitu ketika ada hadiah ya dari, kalau nggak salah itu dari pemerintah Mesir ya, dari pemerintah Mesir ya kepada Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu pernah dikasih hadiah dari pemerintahan Mesir waktu itu, yaitu seorang tabib atau seorang dokter. Ya. Nah, ternyata ketika tabib itu ditugaskan untuk mengobati orang-orang di Madinah, ya, ternyata tabib itu nganggur. Ya. Kenapa nganggur? Karena tidak ada yang sakit. Ya. Karena seluruh penduduk Madinah itu nggak ada yang sakit. Walaupun ada yang sakit, paling ya sakit-sakit flu biasa ya. Ya palingan sakit-sakit ringan yang mana itu tidak butuh perawatan khusus. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena seluruh penduduk Madinah mengikuti sunnah Rasulullah. Ya. Jadi mereka sehat. Jadi mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, itu merupakan contoh satu rahmat. Ya. Belum lagi yang lain-lainnya. Ya. Jadi artinya ya, itu dari adab-adab ya. Belum lagi yang lainnya. Contoh lagi itu yaitu ketika Rasulullah SAW ya diutus dan setelah masa beliau ya. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus, mungkin kita sudah tahu lah ya, ketika masa-masa nubuwah itu sangat luar biasa ya, bagaimana Rasulullah itu bisa menundukkan makanan ya. Rasulullah itu bisa menundukkan awan ya. Rasulullah itu bisa menundukkan segala macamnya itu atas izin Allah ya. Nah, begitu pula ketika sepeninggal zaman beliau ya. Beliau memberikan 2 wasiat, yaitu Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, Al-Quran dan Sunnah itu hadis ya. Nah,
salah satunya adalah banyak sekali doa-doa ya. Doa-doa yang mungkin bagi orang-orang zaman sekarang ya, itu menjadi satu hal yang remeh ya. Doa itu menjadi satu hal yang remeh atau satu hal yang tidak menjadi prioritas ya, tidak menjadi prioritas. Karena dianggap doa itu satu yang abstrak atau satu yang metafisik yang tidak terlihat ya. Tapi jangan salah ya. Justru dahulu kala itu doa itu menjadi suatu hal yang diperhitungkan ya. Hal yang diperhitungkan ya. Karena doa ini adalah cara yang paling efektif ya. Kenapa? Karena dengan doa ini tidak ada biaya, teman-teman ya. Ya kan? Doa itu kan murah ya kan? Nggak ada biaya kan? Beda dengan yang lainnya ya. Contoh misalnya gini. Ketika masa paceklik, masa musim kemarau ya. Itu kan kalau dulu kan itu ketika zamannya keislaman ya. Itu pemimpinnya itu berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ada sebuah kisah yang dikatakan bahwa kalau nggak salah Abdurrahman Ad-Dakhil ya. Itu ketika di masa beliau itu terjadi kemarau panjang ya. Terjadi kemarau panjang. Akhirnya apa? Kepala pemerintahannya atau mungkin khalifah ya. Itu ngajak seluruh rakyatnya untuk sholat istisqa ya. Nah, sholat istisqa bersama-sama berdoa ya. Nah, ketika itu ulamanya ya sedang menunggu sang pemimpin atau sang khalifahnya itu untuk bersama-sama berdoa. Ternyata dijumpai pemimpinnya itu sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ulamanya pun mengatakan bahwa insya Allah pasti hujan akan turun sebentar lagi. Ya. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang ketika terjadi musim kemarau? Ketika zaman sekarang, ketika terjadi musim kemarau, ya kita mengeluarkan biaya miliaran bahkan triliunan untuk mendatangkan satu gumpal awan. Ya, kita berusaha keras ya dengan dana yang begitu besar, dengan jumlah dana yang sangat luar biasa, dengan yang katanya bantuan IT ya, tapi kita meniadakan adanya Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul biaya-biaya yang sangat luar biasa ya. Muncul biaya-biaya yang sangat luar biasa. Itu satu ya. Ketika musim kemarau, kita kehilangan banyak dana ya ketika ingin mendatangkan satu gumpal awan. Padahal seluruh alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala itu telah menundukkannya bagi manusia ya. Nah, sehingga ketika kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, maka biaya-biaya itu akan menjadi lebih murah, teman-teman ya. Tingkat inflasi mungkin juga tidak akan tinggi ya. Teman-teman mungkin yang background ekonomi paham lah ya mengenai teori uang ya. Karena saya juga backgroundnya juga ada ekonominya juga ya. Kalau dalam teori uang itu kan MV sama dengan PT ya. Apa tuh? Money ya, velocity, price dan trade ya. Nah, gini teman-teman, apa hubungannya Islam rahmatan lil alamin dengan teori uang dan dengan musibah gitu ya. Tadi contohnya misalkan kemarau tadi ya. Nah, ketika kemarau zaman sekarang, itu kita kan mengeluarkan biaya besar untuk mendatangkan awan itu kan, segumpal awan itu kita mengeluarkan biaya besar dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Kita membuat suatu awan ya, mendatangkan suatu awan ya. Nah, yang pastinya itu kan mengakibatkan jumlah uang ya kan, jumlah uang sangat banyak dan velocity kecepatan uang berjalan juga pasti akan jadi banyak ya. Nah, terutama jumlah uangnya ya. Ketika jumlah uang itu bertambah, jumlah uang itu bertambah ya, tapi jumlah kecepatan uang itu tidak seimbang ya, maka yang terjadi adalah harga ya kan. Nah, inilah yang terjadi sekarang ya. Harga itu meningkat atau inflasi ya. Itu akibat dari satu musibah ya. Nah,
Belum lagi bencana-bencana alam yang lainnya, ya. Bencana-bencana alam yang lainnya seperti gempa bumi, ya. Ketika di zaman Rasulullah SAW itu sempat, ya, ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya, bersama Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, ya. Ketika itu beliau berempat, ya, bersama sahabat-sahabatnya yang mulia itu di atas Gunung Uhud, ya. Tiba-tiba saja Gunung Uhud itu berguncang, ya. Nah, Rasulullah langsung mengatakan, wahai Uhud, tenanglah, tenanglah, ya. Akhirnya tenanglah Uhud tersebut, ya. Diamlah akhirnya Uhud tersebut. Nah, itu hanya dengan mengatakan wahai Uhud, tenanglah, tenanglah, ya. Akhirnya Uhud itu pun tenang. Begitu pula ketika di zamannya Umar bin Khattab, ya. Umar bin Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, ketika di zamannya Umar bin Ibn Khattab pernah terjadi gempa, ya. Pernah terjadi gempa. Ketika itu Umar bin Khattab langsung mengatakan, wahai bumi, apakah aku telah berbuat tidak adil, ya. Langsung tenang, ya. Yang tadinya mau gempa langsung tidak jadi gempa. Luar biasa. Kalau zaman sekarang, ya, gempa nih hancur lah seluruh fasilitas ini, kan, fasilitas bangunan rumah dan seluruhnya itu hancur. Akhirnya apa? Dampaknya itu pasti akan membutuhkan biaya lagi, ya. Pasti kita akan membutuhkan dana besar untuk merenovasi atau merehabilitasi kerusakan-kerusakan akibat gempa tersebut. Pasti itu biayanya besar lagi, ya. Ya teman-teman, ya. Apalagi di zaman sekarang ini, kan. Nah, zaman makin susah, ya. Biaya hidup makin tinggi, ya. Nah, seharusnya, ya, kita sebagai manusia, ya, itu seharusnya tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Kalau kita seperti hal tersebut, berarti kita kalah. Kita kalah oleh seekor burung, ya. Seekor burung yang mana tidak pernah sekolah, ya. Seekor burung yang mana tidak pernah mengenyam dunia pendidikan, ya. Tidak mengenal informasi teknologi informasi. Seekor burung itu bisa pergi dalam keadaan lapar pada pagi hari dan pulang dalam keadaan kenyang dan bahkan membawa makanan untuk keluarganya, ya, kalau burung itu sudah berkeluarga, ya. Nah, itu seekor burung yang mana dia tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, ya, tidak mengenal dunia teknologi tinggi, ya, tapi bisa sampai seperti itu. Nah, kita manusia yang mana pernah sekolah, ya, kita sudah kuliah, ya, tapi kita kalah, ya, kita kalah oleh hanya seekor burung saja. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Nah sekarang lagi zamannya pandemi, ya kan? Zamannya pandemi. Alangkah sangat ruginya kita pada saat ini, ya. Yang mana kita tidak mengenal, ya, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah itu memberikan berbagai macam solusi, ya. Ketika umatnya itu sakit, ya, betapa minimnya ilmu kita, ya, sehingga kita sekarang ini, ya, terombang-ambing, ya, terombang-ambing apa? Iya, di satu sisi ekonomi kita makin lama makin menurun, ya kan? Karena ada pembatasan-pembatasan. Terus di samping itu juga kita harus tetap bisa survive, ya. Nah, yang mana kan masa pandemi ini pasti ada batasan-batasan yang mana yang menyebabkan, ya, penghasilan pasti akan menurun. Ya. Nah, seharusnya kita sebagai umat Islam, ya, itu kita tahu solusinya seharusnya. Kita tahu apa obatnya, kita tahu apa yang menjadi dasar masalahnya itu di mana, ya. Sama ini kan kita tidak seperti itu, ya. Kita selalu, ya, terbawa arus terus, ya. Nah, terutama nih yang fakultas farmasi, ada nggak fakultas farmasi nih?
Fakultas Farmasi. Ayo, ini pada tidur ya? Fakultas Farmasi. Farmasi ada farmasi. Gimana nih? Obat COVID, apakah sudah menemukan? Sudah menemukan obat COVID belum nih? Fakultas Farmasi nih. Kita sebagai seorang Muslim ya, yang mana mengenyam dunia pendidikan, itu jangan sampai kita mohon maaf sama seperti orang-orang non Muslim ya. Kita itu seharusnya ya, ketika kita mempelajari satu cabang ilmu ya, kita juga harus tahu ilmuwan Islamnya. Ya. Kita juga harus tahu solusi di zaman Rasulullah ya kan. Kalau nggak salah saya pernah ngasih semacam tugas atau mungkin istilahnya itu dorongan buat teman-teman ya, menurut bidang keilmuan masing-masing. Ini masih mending loh, bidang keilmuan masing-masing. Itu di zamannya ulama salafus soleh. Satu orang ulama salafus soleh, dia bisa menguasai berbagai macam cabang keilmuan, bukan cuma satu, ya, tapi berbagai macam. Dia ilmu astronomi bisa, dia ilmu kedokterannya bisa, ya. Hanya saja mungkin ada satu yang lebih menonjol, ya, yang lebih unggul, ya. Misalkan seperti Ibnu Sina, ya. Misalkan Ibnu Sina, itu kan beliau banyak cabang ilmunya, ya. Tapi yang lebih terkenalnya Ibnu Sina itu adalah kedokteran, ya, ilmu kedokterannya, ya. Terus banyak ulama-ulama salafus soleh yang mana banyak sekali cabang ilmuannya yang dikuasai. Nah, kita ini zaman sekarang ya, kita sekarang ini ya hanya mengekor aja, ya kan? Kata ini kayak gini, kan? Kata itu kayak gitu, ya. Tapi kita tidak pernah mengecek, ya. Kita tidak pernah meng-cross check apakah benar, ya. Nah, jadi kita saat sekarang ini seperti kalau dibilang itu hambar, ya, hambar. Nah, ini teman-teman ya, cobalah untuk terus mencari, apalagi zaman sekarang ini kan teknologi luar biasa majunya, ya. Teman-teman bisa searching lah, ya, carilah di Google, ya. Kalau misalnya memang males baca bukunya, ya, atau mungkin males cari bukunya, apalagi zaman pandemi sekarang kan. Cobalah searching, ya. Searching di Google, ya. Cari lah. Cobalah searching, ya. Di Google, ya. Ya, sekarang kan serba murah, ya. Serba murah. Pulsa berapa sih? Palingan 25.000, ya. Palingan 25.000 itu udah dapat 1 giga tuh. Ya, udah banyak kan yang paket-paket murah itu, ya. Itu dibandingkan dengan jajan kita, ya. Bila dibandingkan dengan uang kita untuk yang hal-hal yang sia-sia, itu mungkin bisa untuk hal-hal seperti itu gitu, ya. Hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Yang mana bisa menambah keilmuan teman-teman, ya. Yang mana bisa menambah kecerdasan teman-teman, ya. Nah, sehingga kita bisa tahu, ya, solusinya. Kita tahu solusinya. Nah, artinya kita sebagai umat Islam itu benar-benar menjadi rahmat. Menjadi rahmat itu artinya kita memberikan solusi, teman-teman. Kita memberikan pemecahan masalahnya, ya. Pemecahan masalahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim itu, kita benar-benar bermanfaat, ya. Dengan bidang keilmuan kita, ya. Apalagi yang sudah mengenyam perguruan tinggi, ya. Karena tidak banyak yang bisa merasakan kuliah pada saat sekarang ini, ya, apalagi di masa pandemi ini. Kemarin aja pada saat awal-awal penerimaan mahasiswa baru itu di bulan-bulan September, ya, saya sempat dapat kabar itu di beberapa universitas, bahkan universitas negeri itu, ya, itu calon mahasiswanya banyak yang cancel, ya. Kenapa? Karena ya mereka dari segi biaya ternyata banyak yang menurun drastis, ya, sehingga mereka membatalkan untuk kuliah, ya.
mereka membatalkan untuk kuliah. Artinya teman-teman ini beruntung ya. Teman-teman ini beruntung. Nah, jangan sia-siakan keberuntungan teman-teman ini ya, yaitu keberuntungan ini jangan sampai kita sia-siakan menjadi hal yang tidak bermanfaat ya. Menjadi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, yang bermanfaatnya itu apa? Ya kita kuliah hanya apalagi masa sekarang ya kan. Ya akhirnya menjadi generasi rebahan ya. Generasi rebahan. Ya, kita menjadi generasi yang hanya menyanyikan waktu ya. Nah, oleh karena itu nah teman-teman ya, manfaatkanlah waktu. Apalagi teman-teman ini kan masih muda lah ya, masih umurnya mungkin masih belasan ya, 18, 19, 20 tahun lah ya. Nah, ini manfaatkanlah untuk mencari ilmu ya, mencari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Karena pada saat umur-umur segitu ya, umur-umur mencari ilmu itu, rezekinya itu adalah berupa ilmu. Ya. Rezekinya itu adalah berupa ilmu. Nah, jadi karena ilmu yang ada ini ya, ilmu yang ada ini sebagai solusi nanti ya. Bukan suatu menjadi halangan umur masih muda. Justru banyak bukti sejarah ya yang memperlihatkan ketika para pemimpin Islam itu ya, para pemuda-pemuda Islam itu mereka dalam umur yang masih sangat-sangat muda ya, itu telah memberikan banyak sekali solusi-solusi menjadi pemimpin ya. Bahkan pemimpinnya pun pemimpin dunia ya. Seperti Muhammad Al-Fatih ya. Umur 21 tahun sudah menjadi pemimpin ya. Pemimpinnya pun itu pemimpin dunia ya. Kekhalifahan Turki Utsmani ya. Nah, lalu banyak lagi yang lain-lainnya, ulama-ulama ya, ulama-ulama salafus saleh. Mereka masih banyak yang muda ya. Mereka menjadi solusi, mereka mempunyai banyak sekali cabang keilmuan. Nah, ini kita sebagai generasi sekarang ini ya, apalagi katanya generasi milenial ya, yang serba digital ini, kita kalah, malu harusnya kita ya. Malu. Kenapa? Karena zaman kita sekarang ini dengan zaman mereka tuh jauh ya. Imam Bukhari ya, perawi hadis paling sahih ya. Perawi hadis paling sahih itu ketika meriwayatkan sebuah hadis, beliau itu sampai mendatangi perawinya ya, mendatangi perawinya. Yang mana jaraknya itu nggak dekat teman-teman ya, jaraknya itu jauh ya. Jaraknya itu nggak dekat, jaraknya itu jauh-jauh. Tapi beliau bisa mendapatkan ribuan bahkan jutaan hadis. Kita bisa bayangkan teman-teman ya. Yang dia temui itu bukan tetangganya, artinya bukan orang sebelah rumahnya. Ya, tapi itu bisa negeri seberang sana ya. Bayangkan kalau satu orang itu di negeri seberang sana, itu dalam bukunya kumpulan hadis Bukhari Muslim itu kan ada ribuan bahkan ada ratusan ya kan, ada bahkan ada jutaan hadis ya yang mana beliau tulis dalam bukunya ya. Nah, itu kalau misalkan satu orang perawi saja itu bisa satu negara, itu berapa kilometer yang yang dia tempuh untuk mendapatkan hadis tersebut. Nah, sedangkan kita sekarang ya, kita ketika ingin mendapatkan suatu informasi, ini kita tidak perlu lagi harus ke negeri seberang sana. Kita bisa buka searching di Google, ya kan? Kita bisa searching di YouTube, ya kan? Kita bisa searching di handphone ya, dan gadget yang lainnya, yang mana itu sangat mudah sekali ya. Tapi tidak ada satu hadis pun yang mungkin kita tidak hafal kan, tidak ada satu hadis pun yang kita ketahui. Ini rugi sekali ya, ini sangat-sangat rugi sekali. Kenapa? Karena ya kita sebagai umat Islam ini kalau tidak tahu tentang satu hadis pun ya, itu ya ibaratnya seperti ya jiwa tanpa ruh ya, seperti jasad yang mana jasadnya itu tidak punya ruhnya, artinya apa? Mati ya. Nah, begitu pula ketika kita mengaku sebagai umat Islam ya, kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ditimpa musibah, kita tidak tahu solusi ala Nabi Muhammad SAW ya. Ketika kita ditimpa penyakit, kita tidak tahu solusi obatnya
bagaimana Rasulullah SAW itu dahulu kala memberikan solusi ya ketika ditimpa penyakit tertentu, kita diberikan suatu jawaban tertentu, ini solusinya, ini obatnya, ya ini apa namanya yang harus dilakukan ya. Nah kita benar-benar menjadi umat yang buta terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa menjadi rahmatan lil alamin ya kan? Bagaimana kita bisa menjadi apa namanya rahmat bagi semesta alam kalau misalkan kita tahu pun tidak gitu ya, kenal pun tidak. Nah, inilah yang menjadi PR besar bagi kita ya. Yang mana kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mana dengan slogannya ya. Bagaimana dengan slogannya rahmat semesta alam, tapi kita sendiri ternyata tidak mengetahui esensi dan substansi ya dari apa itu rahmatnya ya. Rahmatnya apa gitu. Bukannya rahmat orang ya. Rahmat bukan ya sih. Nah, ini rahmat di sini maksudnya apa? Substansi rahmatnya ini apa? Substansi rahmatnya ini adalah kita bisa memberikan solusi ya. Kita bisa memberikan pemecah masalah ya. Nah, ketika di masa pandemi ini ya obatnya apa nih kan? Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad harusnya tahu ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman ya. Kita bicara masalah rahmat. Kita coba tanya diri sendiri. Ya, tunggu bentar ya. Ada tamu tadi ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini ya seharusnya kita tahu ya solusi-solusinya. Harusnya kita tahu apa sih yang menjadi permasalahannya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya sebenarnya rahmat semesta alam itu lebih kepada praktek teman-teman ya, bukan pada teori ya. Praktek itu ketika apa ada masalah itu apa ininya. Oh, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tes. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya apa sih? Ya. Yang soal vaksin vaksin yang Sinovac itu, Pak? Itu bagaimana ya, Pak? Bagi muslim ya. apa boleh? Kita ya mengenai vaksin itu yang lebih paham itu adalah ya fakultas farmasi ini ya, orang-orang farmasi yang lebih paham ya. Memang sih sempat banyak juga ya video-video yang mana menjelaskan mengenai efek buruknya ya, dan bahkan mungkin kalau teman-teman searching saja di Google ya efek dari vaksin tersebut ya mungkin teman-teman akan tahu ya. Ya kalau saya ngomong soalnya saya kan background saya bukan background fakultas farmasi ya, bukan background kedokteran ya. Nanti takutnya salah gitu loh. Ya mungkin kita tanyakan langsung kepada yang ahlinya ya, bagaimana baik dan buruknya vaksin tersebut ya, baik dan buruk vaksin tersebut. Nah, tapi kalau misalkan kalau ini Pak,
Misalkan Iya. apa katanya sih saya dengarnya kalau vaksin itu kan nggak halal, tapi karena kita lagi di keadaan darurat ini apa boleh Pak ya? Nah, kalau halal haram ya itu memang ada ya istilah itu darurat. Tapi ya darurat itu harus kita pahami juga ya. Darurat itu juga harus kita pahami. Misalkan gini, darurat itu jadi benar-benar terdesak. Terdesaknya itu jadi pilihannya itu udah hidup dan mati ya. Misalkan nih kita lagi di dalam sebuah hutan yang mana tidak ada makanan ya sedikit pun ya, tidak ada makanan sedikit pun, bahkan pohon-pohon yang ada sekitar kita pun tidak bisa kita makan karena beracun gitu ya. Ternyata yang kita temui ada satu bangkai babi gitu kan. Nah, ini udah bangkai babi pula ya. Nah, bangkai babi ini ketika masa darurat ya, darurat itu benar-benar istilahnya kalau kita nggak makan secuil sedikit pun itu kita bisa mati gitu ya. Istilahnya tuh sudah diambang apa ya? Diambang inilah ya, diambang kematian gitu kan. Nah, agar kita tetap bertahan hidup ya, kita harus makan, harus makan dikit nih. Atau mungkin gini, darurat tuh mungkin tidak selalu di situasi seperti itu, misalkan gini. Ini kita ceritanya ini lagi dia ngisi ceramah di sebuah hotel ya. Nah, ternyata ini kita lagi ngisi ceramah untuk calon-calon orang yang akan hijrah ya. Tapi mereka belum tahu hukum ya. Mereka belum tahu hukum. Sehingga yang mereka sediakan kepada si penceramah itu air ini air minuman keras gitu. Minuman keras maksudnya bukan es batu kan ya. Maksudnya khamar gitu ya, bir gitu kan, minuman-minuman haram ya yang diberikan. Nah, ini si penceramah lagi semangatnya dia memberikan ceramah, keselak gitu ya. Keselak gitu kan. Tersedak gitu ya. Nah, ini si penceramah kalau dia tidak minum ya, walaupun hanya seteguk aja dia bisa mati. Ya mau nggak mau dia harus minum. Sedangkan yang di hadapan dia itu tidak ada air putih, tidak ada air yang halal, kan itu semuanya minuman-minuman beralkohol, itu minuman-minuman haram gitu ya. Nah, mau tidak mau si penceramah ini harus minum hanya satu teguk aja gitu kan. Ya. Nah, itu baru dikatakan darurat ya. Itulah namanya darurat. Nah, apakah ya teman-teman bisa menilai sendiri apakah itu sudah masuk darurat apa belum gitu. Sedangkan kan banyak ya solusinya. Solusinya bukan hanya dari itu kan. Itu kan hanya salah satu solusi ya. Hanya salah satu dari solusi yang ada. Nah, sedangkan kita masih ada yang lain gitu loh ya. Kecuali kalau nggak ada yang lain ya. Kita bisa meningkatkan imunitas ya. Karena kan virus itu kan sebenarnya kalahnya sama imunitas ya. Virus itu kalahnya sama imunitas. Ya udah kita tingkatkan aja imunitas kita ya. Dengan cara minum madu ya yang lebih sunnah ya. Minum madu terus herbal-herbal yang memang sudah informasikan ya dari Rasulullah SAW ya bagaimana manfaatnya. Ini kan makanya tadi kan saya tantang kan. Ini mana nih yang farmasi ini? Coba pengobatan Islamnya ya, farmasi obat-obatan dalam Islamnya bagaimana nih? Jadi kita jangan hanya yang tadi itu kan ikut-ikutan aja gitu. Jadi tidak hanya menjadi generasi bebek gitu istilahnya ya, mengekor aja gitu. Nah, jangan sampai diibaratkan oleh Rasulullah SAW nanti ya di akhir zaman itu umatku ini akan mengikuti jejak umat-umat sebelumnya. Apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak, mereka pun ikut masuk ke lubang biawak ya. Artinya ya kita benar-benar ngikut aja gitu ya tanpa tahu kemana arah dan tujuannya ya, arah dan tujuannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Pertama ya kita harus tahu ya tadi ya substansi halal haram. Terus yang kedua, apakah itu hanya satu solusi ya? Kan banyak solusi-solusi yang lain ya. Solusi yang lain yang tadi itu yang lebih kepada sunnah ya, seperti minum madu ya, terus ada habatus sauda, terus ada banyak lah ya yang mana itu bisa banyak lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman.
Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi begitu. Gimana yang lain? Ada yang mau tanyakan? Yang lain? Oh ya, ada yang mau sharing-sharing ini nggak nih keilmuan Islam nih, misalkan saya pernah apa nih baca atau pernah dengar atau pernah apa gitu ya mengenai satu solusi keislaman itu ya, apalah itu ya, terserah teman-teman, misalkan dari sisi dunia medis kah atau dunia farmasi atau ekonomi atau teknik ya. Nah ini teman-teman ini harus benar-benar digenjot nih ya, apa pengetahuan akan keislaman ini tuh harus benar-benar digenjot, dan juga jangan sampai teman-teman tuh salah paham. Misalkan gini, misalkan nih yang fakultas teknik nih, teknik penerbangan pesawat terbang, terus kita menganggap wah orang Islam ketinggalan ya, zaman sekarang ada pesawat terbang, zaman dulu kan nggak ada pesawat terbang, berarti Islam ketinggalan. Oh salah teman-teman, ternyata ya dunia penerbangan itu sudah pernah ya digali oleh orang Islam ya. Nah kan belum tahu kan. Terus dunia robotik itu juga sudah pernah digali oleh orang Islam, bahkan lebih baik daripada sekarang ya. Nah, banyak hal-hal yang mungkin belum kita ketahui dan kita akhirnya salah sangka, kita salah anggap, dan kita menganggap Islam ini terbelakang. Salah itu semua ya. Itu semua salah ya. Nah, itu semua ternyata ada ya. Itu semua pernah dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu ya. Nah, itu sudah pernah dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu, yang mana keilmuan mereka itu sudah luar biasa dan juga diimbangi ya dengan adab-adabnya yang luar biasa ya, yang sangat beradab sekali ya. Kedua itu ya namanya keilmuan, moral dan adab itu beriringan ya. Kalau zaman sekarang kan enggak kan? Orang yang ilmunya tinggi belum tentu adabnya bagus. Orang yang ilmunya tinggi belum tentu moralnya bagus. Ya kemarin udah pernah terbukti itu ya. Ada salah seorang calon doktoral di Inggris ya, yang dari Indonesia lagi kan. Ternyata dia ya LGBT ya kan. Korbannya sudah sampai 200 ya. Nah, itu kan suatu hal yang sangat miris ya. Suatu hal yang sangat apa ya kalau dibilang tuh menodai ilmu pengetahuan lah ya. Ternyata naiknya keilmuan seseorang itu tidak menjamin naiknya moralitas dan adab seseorang ya. Nah, itulah hasil pendidikan zaman sekarang ya. Hasil pendidikan zaman sekarang. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Gimana teman-teman, yang mau sampaikan? Mungkin mengenai UAS ya Pak, gimana Pak? Oh iya, UAS. Kemarin saya udah sedikit banyak ngasih tahu ya. Jadi UAS itu soalnya nanti gabungan dari beberapa dosen ya. Saya sarankan sih kemarin ke para dosen tuh untuk studi kasus saja, jangan teori gitu loh. Ya. Karena ya kalau di tingkat mahasiswa itu kalau soalnya pengertian adalah itu ya mohon maaf itu seperti ya itu kelasnya untuk yang sekolah menengah ya, untuk siswa bukan untuk mahasiswa ya. Dan juga teman-teman ya, kalau memang untuk soal studi kasus, kalau jawabnya itu jangan pelit ya, jawablah sebanyak-banyaknya ya. Jadi jangan cuma satu baris ya, jangan cuma satu kata ya, tapi ya inilah ya, tuangkan seluruh ide teman-teman itu ya. Makanya banyak-banyak kan membaca buku ya, apalagi di zaman pandemi sekarang ini ya, yang lebih banyak di rumah ya, yang lebih banyak di stay at home ini, jangan dibuang-buang waktunya ya, banyak baca buku ya, banyak menimba ilmu dimanapun ya, apalagi kan sekarang tadi yang saya katakan tuh udah ada internet segala macam ya, itu carilah hal yang positif ya, hal-hal yang bagus yang teman-teman bisa dapatkan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti UAS itu kalau nggak salah teknisnya dia lewat dari SIAK ya. Jadi download soal dari SIAK, upload soal dari SIAK ya. Nah, jadi semuanya ke SIAK. Dan waktunya juga teman-teman harus jaga-jaga juga ya. Jaga-jaga itu ketika waktunya kuliah itulah waktunya untuk ujian ya. Khawatirnya seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi seperti itu ya.
Mana ada lagi yang lain? Ini yang kuliah beneran ya di depan ini ya, depan gadgetnya ya, bukan sambil ngaron nasi ya, bukan sambil ngulek sambal ya. Nah, itu soalnya ada tuh ya di kampus lain tuh ya. Nah, ini lagi kuliah, tentunya sambil ngaronin nasi ya. Gitu sesi tanya jawab yang udah pernah ditanya lagi sama dia kan. Dasarnya udah itu tadi ditanyain, maaf Pak, saya lagi ngaron nasi. Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ini partisipannya cuma 18 nih. Oh, ada yang baru masuk ini. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Rahmansah? Nggak ada, Pak. Oke, kalau memang tidak ada, ya kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan penutup, subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.